Sebuah perjalanan wisata ke Korea Selatan yang seharusnya menjadi momen menyenangkan, berubah menjadi masalah besar yang menyeret nama sebuah agensi travel, puluhan peserta, hingga keluarga seorang peserta. Seorang pria asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, bernama Femas Yani Arianto, diduga sengaja memisahkan diri dari rombongan open trip dan tidak kembali hingga melewati batas izin tinggal di Korea Selatan. Awalnya terlihat seperti kejadian peserta wisata yang hilang kontak. Namun, serangkaian fakta yang muncul kemudian membuat kasus ini diduga bukan sekadar keputusan spontan, melainkan sebuah rencana yang sudah dipersiapkan. Lalu, bagaimana kronologi lengkapnya? Perjalanan ini bermula ketika Femas mengikuti Open Trip Korea Selatan yang digelar oleh Berani Backpacker bersama 39 peserta lainnya. Rombongan berangkat dari Indonesia pada 27 Juni 2026 dan tiba di Korea Selatan sehari setelahnya. Selama beberapa hari pertama, perjalanan berjalan normal. Para peserta menikmati berbagai destinasi populer di Seoul, termasuk kawasan belanja Myeongdong. Namun, situasi berubah saat rombongan memasuki agenda waktu bebas. Di tengah kawasan Myeongdong, Femas menyampaikan kepada tour leader bahwa dirinya ingin mencari sepatu. Setelah itu, ia pun berpisah dari rombongan. Menurut pihak travel, sebelum waktu bebas dimulai, seluruh peserta sudah diberikan arahan mengenai penggunaan transportasi umum dan titik pertemuan agar bisa kembali ke hotel dengan aman. Tetapi hingga malam hari, Femas tidak kunjung kembali. Pihak travel mulai mencoba menghubungi dan melakukan pencarian. Mereka menyisir area sekitar Myeongdong hingga mengirim pesan melalui WhatsApp. Yang membuat curiga, ponsel Femas diduga masih aktif. Pesan yang dikirim terkadang hanya menunjukkan satu tanda centang, namun pada waktu tertentu berubah menjadi dua tanda centang. Bagi pihak travel, kondisi ini menjadi dugaan bahwa Femas masih membawa ponselnya dan mengetahui adanya upaya pencarian. Laporan ke Kepolisian Korea Selatan sempat dilakukan. Namun saat itu, Femas masih tercatat memiliki izin tinggal yang berlaku, sehingga kasus tersebut belum dianggap sebagai keadaan darurat orang hilang. Rombongan akhirnya kembali ke Indonesia, tetapi pihak Berani Backpacker tidak berhenti mencari jawaban. Mereka kemudian mendatangi rumah keluarga Femas di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, untuk meminta klarifikasi. Disinilah muncul sejumlah fakta yang membuat kecurigaan semakin kuat. Pihak keluarga awalnya mengaku tidak mengetahui rencana Femas pergi ke Korea Selatan. Bahkan disebutkan bahwa seluruh dokumen perjalanan diurus sendiri oleh Femas tanpa keterlibatan keluarga. Namun, informasi dari lingkungan sekitar justru menyebut Femas masih berada di kampungnya sehari sebelum keberangkatan. Selain itu, pihak travel menemukan bahwa ibu Femas tercatat sebagai sponsor perjalanan. Bahkan, terdapat dugaan bahwa proses administrasi visa melibatkan keluarga. Temuan lain juga mengarah pada dugaan bahwa perjalanan wisata tersebut mungkin bukan sekadar perjalanan liburan. Femas diketahui pernah mengikuti pendidikan bahasa di lembaga pelatihan kerja yang memiliki program persiapan bekerja di Korea Selatan. Hal inilah yang kemudian memunculkan dugaan bahwa keberangkatan melalui jalur wisata diduga dimanfaatkan sebagai cara untuk masuk ke Korea Selatan dan kemudian menetap melebihi izin tinggal. Kasus ini pun viral dan memicu banyak reaksi dari masyarakat. Banyak warganet mempertanyakan keputusan Femas yang dianggap merugikan banyak pihak. Tidak sedikit pula yang menyoroti peran keluarga, terutama karena adanya dugaan keterlibatan dalam proses keberangkatan. Menurut sejumlah komentar netizen, tindakan satu orang ternyata bisa berdampak besar kepada orang-orang yang tidak memiliki kaitan langsung. Sebab akibat kasus ini, bukan hanya Femas yang menghadapi persoalan imigrasi. Pihak Berani Backpacker menyebut agensi mereka terkena dampak serius. Otoritas Korea Selatan memberikan sanksi denda minimal sekitar 125 juta rupiah terkait kasus overstay tersebut. Selain kerugian finansial, reputasi travel juga ikut terdampak. Mereka khawatir kejadian ini dapat memengaruhi proses pengajuan visa perjalanan berikutnya. Bahkan, peserta lain yang mengikuti perjalanan tersebut juga berpotensi merasakan dampaknya ketika ingin kembali mengajukan visa ke Korea Selatan karena merasa mengalami kerugian dan merasa pihak keluarga tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Berani Backpacker akhirnya mengambil langkah hukum. Mereka melaporkan ibu kandung Femas kepada pihak kepolisian dengan membawa bukti-bukti yang mereka miliki. Di sisi lain,
Pihak travel juga menyatakan masih membuka kesempatan bagi Femas untuk menyelesaikan masalah ini dengan kembali ke Indonesia. Mereka bahkan siap membantu proses kepulangan apabila terkendala biaya. Kasus Femas menjadi pengingat bahwa keputusan untuk melanggar aturan imigrasi bukan hanya berdampak kepada diri sendiri. Satu tindakan yang dilakukan secara diam-diam bisa membawa konsekuensi panjang, mulai dari masalah hukum, kerugian finansial, hingga merugikan orang lain yang tidak terlibat. Kini, publik masih menunggu bagaimana akhir dari kasus ini, termasuk langkah Femas selanjutnya dan proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui rencana keberangkatannya. Menurut kalian, apakah kasus seperti ini harus menjadi pelajaran bagi para agen travel untuk memperketat pemeriksaan peserta, atau justru tanggung jawab terbesar tetap berada pada individu yang mengambil keputusan tersebut?